Oke, sobat calon guru semuanya, salah satu bagian ketika kita melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan CSN adalah kita mengisi riwayat keluarga. Nah, pada bagian ini kita mengisikan riwayat dari istri, kemudian anak, orang tua, saudara kandung maupun juga bapak dan ibu mertua. Jadi nanti kita akan mengisikan yaitu pada formulir yang tersedia ya. Dan pada video ini kita akan berbagi pengalaman secara lengkap, yaitu bagaimanakah cara mengisi riwayat keluarga pada saat pengisian DRH dan juga pemberkasan CSN. Di sini dimulai dari bagaimanakah cara mengisi riwayat tambah keluarga, suami atau istri, kemudian juga anak, kemudian orang tua kandung, kemudian saudara kandung, kemudian bapak atau ibu mertua, baik itu dalam kondisi yang sudah meninggal maupun juga yang masih hidup ya. Kira-kira bagaimanakah caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian nggak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, setelah kita dinyatakan lulus seleksi kompetensi P3K, langkah berikutnya adalah kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup dan juga pemberkasan di SSCSN. Dan salah satu bagian yang kita isikan pada saat mengisi daftar riwayat hidup ataupun juga pemberkasan itu adalah mengisi riwayat keluarga ya. Nah, mengisi riwayat keluarga itu setelah kita mengisi data perorangan, pendidikan dan juga pekerjaan. Nah, tentunya di sini ada beberapa bagian ya kita isikan, diantaranya ada data suami atau istri, kemudian anak, kemudian orang tua kandung, saudara kandung dan juga orang tua mertua ya, bapak atau ibu mertua. Dan pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi data istri ataupun juga suami untuk teman-teman yang melakukan pemberkasan ya. Untuk saat ini kira-kira bagaimanakah cara mengisinya, data apa yang diisikan, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini kita akan melakukan pengisian riwayat keluarga ya. Nah, riwayat keluarga itu adalah di sini kita mulai dari istri atau suami teman-teman. Nah, sebelum kita mengisikan, coba di sini kita baca dulu panduan di bawah ya. Dan untuk panduan di bawah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini adalah untuk ketentuan pengisian data riwayat keluarga. Nah, untuk pengisian tempat lahir, silahkan mengisi dengan nama kabupaten, kemudian kota tempat anggota keluarga lahir dengan mengetikkan minimal 3 karakter ya. Lalu memilih kabupaten atau kota dari pilihan yang muncul. Nah, ini ya jelas ya. Yang kemudian bila anggota keluarga adalah seorang pegawai negeri sipil, maka NIP dan nama ini ditulis ya, lalu tekan cari PNS, nanti akan ketemu otomatis. Anda dapat menambahkan mengubah data riwayat keluarga sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup ya. Dan jika sudah selesai, nanti kita klik tombol selanjutnya. Oke, kita langsung isi ya. Dan di sini kita akan mengisikan yaitu riwayat istri atau suami. Nah, kita klik saja di sini. Nah, istri atau suami itu perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau misalkan kalian itu seorang laki-laki, berarti yang kalian isikan data istrinya. Kalau misalkan kalian itu seorang perempuan, berarti kalau misalkan sudah berkeluarga, itu adalah yang kalian isikan itu data suaminya. Kalau misalkan teman-teman itu adalah belum keluarga, belum menikah, maka di sini tidak diisikan ya. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang kita contohkan dulu untuk yang ini adalah misalkan saja ya. Misalkan adalah yang lulus CSN adalah seorang laki-laki dan beliau itu memiliki seorang istri. Nah, di sini langkah pertama ini adalah seluruh datanya ini kita isikan data dari istrinya ya. Ini kita isikan data istrinya, teman-teman. Yang pertama adalah di sini kita masukkan NIK ya, nomor identitas yang dimiliki oleh WNA. Nah, kosongkan bila di sini kosongkan bila sudah meninggal ya atau tidak memiliki NIK. Nah, kalau misalkan istrinya atau suaminya itu sudah meninggal, maka di sini dikosongi ya. Kosongnya itu bukan berarti nggak diisi. Kalau nggak diisi, ini kan ada tanda bintang, sepertinya nggak bisa disimpan ya. Ini kalau misalkan kita kasih strip, ini juga nggak bisa disimpan. Maka biasanya berdasarkan dari pengalaman sebelumnya, itulah di sini kalian bisa tulis angka 0. Ini kalau misalkan sudah meninggal gitu ya. Kemudian di sini kita isikan yaitu untuk nicknya ya, kita masukkan dulu nicknya, kemudian di bawah inilah kita masukkan nomor KK ini ya yang dimiliki oleh seorang suami atau istri masing-masing. Oke, saya masukkan dulu untuk nick dan juga nomor KK-nya. Oke, di sini sudah kita isikan nick dan juga nomor KK dari istri. Nah, kemudian di sini pekerjaannya, ini kita isikan pekerjaannya apa. Oke, di sini kita isikan dulu untuk pekerjaannya, itu misalkan adalah
kita cari ini adalah misalkan swasta. Nah, ini misalkan adalah wira swasta gitu ya. Nah, ini pekerjaannya. Tentunya kalian isikan itu sesuai dengan pekerjaan istri masing-masing, teman-teman ya. Nah, ini ada banyak banget ya. Nah, ini ada yang belum bekerja, kemudian ada yang P3K, kemudian ada yang PNS. Nah, ini teman-teman, kita pilih yang swasta ya, karena memang pekerjaannya istrinya adalah seorang wira swasta. Nah, berikutnya di sini teman-teman isikan yaitu nama ya. Nama istrinya itu siapa? Ini teman-teman bisa isikan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian berikutnya di sini teman-teman isikan yaitu tanggal lahirnya ya, tempat lahir teman-teman. Nah, untuk mengisi tempat lahir ini kita isi dengan nama kota atau negara ya. Jadi kita isikan nama kabupaten atau kota. Ini cukup kita ketikkan beberapa karakter, nanti akan muncul ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, berikutnya setelah kalian ketikkan 3 karakter maka akan muncul yaitu tampilan-tampilan ini. Nah, silakan dipilih salah satu yang sesuai ya. Nah, ini. Kemudian setelah itu kalian pilih. Nah, ini. Kemudian tanggal lahirnya ini silakan dilihat ya untuk data masing-masing. Untuk tanggal lahirnya ini adalah tanggal berapa nih? Nah, ini silakan diisikan tanggal lahirnya. Ini kita pilih dulu tahunnya ya. Kalian pilih dulu tahunnya. Oke, di sini kita pilih untuk tahunnya, misalkan tahun berapa. Ini disesuaikan dengan data diri masing-masing. Kemudian setelah itu kalian isikan yaitu untuk bulannya ya. Bulannya itu bulan berapa. Nah, ini bulan. Kemudian setelah itu pilih tanggalnya teman-teman. Nah, ini. Nah, jika sudah, maka perusahaan institusi ini adalah kalau misalkan ini kan nggak ada tanda ini ya, nggak ada tanda bintang, ini sepertinya bisa disimpan meskipun nggak kita isi. Kalau misalkan di swasta ini di rumah ya di rumah kan, berarti ini coba kita isikan saja. Dan di sini keterangannya kosongkan bila nggak perlu ya. Nah, ini kemudian status perkawinan. Nah, ini teman-teman itu di sini apakah masih menikah ya. Kalau misalkan masih menikah, saat ini masih menjadi istrinya misalkan ya, ini kalian pilih yang menikah. Berikutnya nanti dimasukkan yaitu akta menikahnya. Kalau misalkan sudah cerai, nanti perbedaannya gini. Kalau janda atau duda sudah cerai misalkan, maka masukkan akta menikahnya, tanggal menikahnya, kemudian masukkan juga akta cerainya. Nah, itu perbedaannya. Nah, sekarang ini adalah masih menikah. Kemudian berikutnya di sini teman-teman masukkan yaitu untuk akta menikahnya. Nah, silakan lihat untuk akta menikahnya ini nomornya berapa nih. Ini kita coba dulu untuk akta menikah ya. Nah, ini kita cek dulu. Oke, ini saya masukkan dulu ya. Ini adalah ini, kemudian ada garis miring, kemudian oke, sudah. Kalau misalkan sudah, di sini tanggal menikahnya silahkan diisikan teman-teman itu. Tanggal menikahnya tanggal kapan nih? Nah, tanggal berapa? Oke, ini sudah ketemu ya. Ini tahunnya dulu ya, dipilih tahunnya dulu. Oke, di sini kita masukkan tahunnya. Oke, kita pilih tahunnya, kemudian setelah itu bulan. Oke, kemudian tanggal. Oke, ini sudah masuk ya. Tanggalnya berapa? Nah, ini sudah. Kemudian untuk status hidup atau meninggalnya, kita scroll ke bawah dulu. Berikutnya untuk kondisinya itu maksudnya masih hidup ataukah mungkin sudah meninggal dunia gitu ya. Kalau misalkan di sini misalkan cerai hidup ya, cerai hidup berarti di sini kalian di sini tadi pilih cerai kan. Nah, kalau misalkan kalian masih menikah belum cerai tapi sudah meninggal, kalian pilihnya ini. Kalau misalkan masih hidup, ini pilihnya yang hidup. Nah, seperti ini. Nah, setelah selesai teman-teman klik simpan, klik simpan. Nah, otomatis di sini sudah akan muncul untuk hasilnya. Nah, itu adalah untuk cara yaitu mengisi riwayat istri ataupun juga suami teman-teman. Oke, sobat calon guru semuanya, sebelumnya di sini kita telah berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat keluarga, khususnya di bagian mengisi data suami ataupun juga istri bagi teman-teman yang sudah menikah ya. Dan pada video ini nanti kita akan melanjutkan yaitu bagaimanakah caranya untuk mengisi riwayat keluarga, khususnya tambah riwayat anak. Nah, tentunya di sini nanti untuk tambah anak itu harus disesuaikan dengan jumlah anak kita itu berapa.
Nah, kira-kira bagaimanakah cara untuk mengisi riwayat keluarga, khususnya pada bagian menambah riwayat anak? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini untuk menambah riwayat anak ya. Menambah riwayat anak ini mungkin ada juga yang bertanya, kalau misalkan anaknya itu banyak, itu apakah juga ditambahkan semuanya? Ya, jawabannya adalah biasanya memang seperti itu ya. Jadi berapapun anaknya, di sini harus ditambahkan teman-teman. Nah, di sini ada keterangan yaitu NIK, kemudian nomor KK ini kita isikan ya. Kemudian pekerjaannya kita isikan. Kalau misalkan di sini masih bayi mungkin atau belum sekolah, belum bekerja, ini kalian bisa pilih ya. Kemudian berikutnya ada yang P3K, wira swasta dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk nama di sini kita isi nama. Kemudian tempat lahirnya, kemudian di sini tanggal lahir, kemudian perusahaan atau institusi, kemudian jenis kelamin, kemudian statusnya. Ini apakah masih hidup ataukah sudah meninggal. Nah, termasuk juga teman-teman yang mungkin punya anak yang sudah meninggal, itu juga wajib diisikan ya. Namun di sini nanti dipilihnya itu status hidupnya itu adalah sudah meninggal dunia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, baiklah, di sini kita mulai. Di sini kebetulan kita itu memiliki dua anak ya, dan di sini kita masukkan semuanya untuk dua anak ini, dan kondisinya ini adalah masih hidup ya. Dan nanti kita akan berikan contoh juga untuk yang anaknya sudah meninggal. Nah, untuk menambah riwayat anak ini teman-teman klik di sini ya, tambah riwayat anak. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita isikan untuk seluruh datanya. Coba di sini yang merah saya hapus dulu ya. Nah, di sini pertama-tama teman-teman masukkan NIK-nya ya. Jadi kita masukkan NIK. Di sini NIK, nomor induk kependudukan dari anak. Ini nomor KK dari anak tersebut. Berarti kalau misalkan anak itu masih satu kakak dengan kita, berarti kakaknya nomor kakaknya masih sama kan? Nah, itu. Kalau sudah sendiri mungkin menikah punya kakak sendiri ya, tetap di sini kita sesuaikan dengan kakaknya mereka gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk nomor induk kependudukan dan juga nomor KK. Oke, di sini kita sudah masukkan nomor induk kependudukan dan juga nomor KK. Nah, kemudian di sini kita pilih yaitu untuk pekerjaannya. Kita sesuaikan dengan pekerjaan saat ini itu adalah kira-kira sebagai apa. Nah, ini kita coba lihat, ini adalah masih pelajar gitu ya. Nah, kalau misalkan masih sekolah, ini adalah pelajar atau mahasiswa. Kalau misalkan teman-teman lihat itu kan, kalau misalkan masih sekolah itu jenis pekerjaan di KK itu kan pelajar atau mahasiswa kan. Nah, kemudian di sini kita masukkan yaitu nama lengkapnya teman-teman. Nah, ini kita masukkan nama lengkapnya. Tentunya untuk penulisan nama lengkap ini harus sesuai dengan yang ada di KK kita ya, atau di KTP-nya. Oke, di sini kita masukkan. Kemudian oke, sudah ya. Kemudian tempat lahir itu sesuai dengan level kabupaten kota ya. Jadi kita cukup ketikkan 3 karakter saja di sini. Nah, misalkan seperti ini. Mungkin terus selanjutnya teman-teman di sini pilih. Nah, kita ketikkan yaitu 3 karakter. Kemudian setelah itu teman-teman pilih kabupatennya itu apa. Nah, ini ya. Jadi kita pilih dari yang teman-teman masukkan di sini. Setelah itu kita pilih saja. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian berikutnya tanggal lahir. Ini kita klik di sini. Kemudian kita arahkan menuju ke kalendernya. Nah, ini kalian bisa cari yaitu tahunnya dulu. Nah, tahun berapa nih? Kita cari tahunnya. Tahun 2000-an, 90-an. Nah, ini kita isikan ya. Kita masukkan, pilih dulu untuk tahunnya, kemudian setelah itu kita pilih yaitu untuk bulannya ya. Nah, bulan apa. Kemudian setelah itu kita pilih untuk tanggalnya. Nah, ini kita pilih tanggal. Setelah itu langsung otomatis terisi seperti ini ya, otomatis. Kemudian ini kan perusahaan atau institusi. Nah, kosongkan bila nggak perlu ya. Ini kalau misalkan ini kaitannya dengan ini yaitu dengan pekerjaan ya. Nah, ini teman-teman. Kalau misalkan mungkin sudah bekerja di mana, dituliskan di sini ya. Karena di sini kita masih belajar, ini kita belum kerja, ini kita ada keterangannya yaitu kosongkan bila tidak perlu. Kemudian untuk jenis kelamin kalian pilih ya, laki-laki ataukah perempuan. Nah, ini. Kemudian setelah itu statusnya hidup ataukah meninggal gitu ya. Dan nanti yang ketiga kita akan berikan contoh kalau misalkan sudah meninggal ya. Ini adalah statusnya masih hidup. Nah, setelah itu di sini kita klik simpan ya. Oke, simpan.
Nah, otomatis di sini nanti akan nambah. Dan kalau misalkan belum nambah, teman-teman silahkan di reload di sini ya, di reload, maka nanti akan nambah di sini. Nah, ini kita sudah menambahkan, yaitu anak ini adalah 1 ya. Oke, nah sekarang kita tambahkan untuk anak yang kedua. Nah, caranya kita tinggal klik saja tambah anak ya di sini. Oke, kita tambah anak. Nah, berikutnya di sini kita masukkan yaitu data-data sama halnya dengan anak pertama tadi yang kita sudah tambahkan ya. Oke, di sini kita tambahkan dulu. Yang pertama adalah nomor identitas ya, atau NIK. Kita masukkan dulu untuk NIK, kemudian di bawahnya adalah nomor KK ya. Nah, ini. Dan berikutnya di sini kita pilih pekerjaan. Inilah pekerjaan dari anak kita yang kedua ya. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini kalau misalkan di sini adalah dia itu masih ini ya. Masih balita. Nah, ini yaitu belum atau tidak bekerja sesuai dengan kondisi di kakaknya. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan yaitu untuk namanya ya. Nah, ini kita masukkan nama. Oke, kemudian sudah, kemudian ya sudah. Nah, kemudian di sini tempat lahir kita masukkan seperti tadi ya. Kita tuliskan beberapa karakter, nanti akan muncul berikutnya. Setelah itu kita pilih pilihan yang ada yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Oke, kemudian di sini untuk tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahirnya teman-teman bisa dimasukkan. Itu kita pilih mulai dari ini adalah tahunnya ya. Nah, tahunnya kita pilih mulai dari tahunnya. Ini tahun berapa kita pilih. Coba kita pilih dulu tahunnya, kemudian setelah itu bulannya 1, 2. Nah, ini. Kemudian setelah itu tanggalnya. Nah, ini. Nah, kemudian untuk perusahaan institusi ini kita belum bekerja anaknya, jadi kita kosongkan boleh. Kemudian jenis kelaminnya ini kalau laki-laki laki-laki ya, perempuan perempuan. Ini adalah kita pria. Kemudian statusnya ini adalah masih hidup teman-teman. Nah, ini. Selanjutnya di sini kita pilih yaitu untuk statusnya masih hidup. Nah, setelah itu di sini kita reload ya. Kita simpan dulu ya. Kita simpan. Nah, ini kita coba scroll ke bawah apakah sudah muncul. Oke, sekarang sudah muncul ya anak kedua. Nah, ini kita berikan contoh ya. Contoh misalkan teman-teman punya anak namun sudah meninggal. Di sini tetap diisikan teman-teman. Caranya gini, yaitu di bagian atas yaitu untuk di tambah keluarga NIK ini sesuai dengan petunjuk. Kalau misalkan teman-teman ini adalah sudah meninggal kan di sini tidak memiliki dan tidak memiliki nick ya, ini boleh dikosongkan. Namun di sini kita coba kosongkan dulu. Kemudian pekerjaannya inilah tidak bekerja. Namanya diisikan sesuai yang ada misalkan lah ya. Nah, ini. Kemudian tempat lahirnya ini tetap ditulis ya. Ini ditulis misalkan seperti ini. Kemudian untuk tanggalnya tahun lahir ini kalian pilih ya, misalkan contohnya seperti ini. Kemudian untuk perusahaan institusi nggak ada, jenis kelamin misalkan apa, pria atau laki-laki atau perempuan. Kemudian statusnya ini adalah meninggal dunia. Nah, kita coba, ini kan ada tanda bintangnya sedangkan diisi ya, tapi kalau misalkan di sini nggak ada, ini apakah bisa disimpan? Kita coba simpan. Nah, ternyata ini adalah bisa ya. Nah, ini teman-teman. Nah, statusnya adalah meninggal dunia. Jadi yang meninggal tadi adalah ini ya, ini kosong, nama misalkan Fulan ya, ini nggak bekerja meninggal dunia. Nah, kira-kira seperti itu ya cara menambah riwayat keluarga khususnya anak ya. Oke sobat calon guru semuanya, sebelumnya di sini kita sudah melakukan pengisian riwayat keluarga, khususnya mengisi riwayat istri atau suami, kemudian juga anak kandung ya. Ini kita sudah mengisikan, maka langkah berikutnya ini kita mengisikan data keluarga lainnya. Dan setelah kita mengisi data istri ataupun juga suami, maka berikutnya di sini kita mengisi data orang tua kandung ya. Nah, di sini orang tua kandung tentunya kondisinya ini ada juga yang masih hidup atau mungkin juga sudah meninggal dunia. Maka di sini tentunya juga akan berbeda untuk cara pengisiannya.
Nah, kira-kira bagaimanakah cara pengisian data orang tua kandung pada saat mengisi riwayat keluarga di SSYSN? Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini untuk mengisi data orang tua kandung, tentunya di sini nanti kita isikan itu dua ya, yaitu yang pertama nanti kita isikan data ayah kita, yang kedua kita isikan yaitu data ibu kita. Ini pada kolom yang berbeda. Nah, di sini kita berikan contoh, yaitu kalau misalkan teman-teman itu orang tua ini masih hidup ya, maka di sini nanti juga kita isikan sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, cara mengisinya inilah kita klik di sini, tambah riwayat orang tua kandung. Berikutnya di sini yang pertama kita masukkan nomor induk kependudukan ya, atau NIK. Kemudian setelah itu kita masukkan nomor KK. Nah, di sini ada keterangan kalau misalkan di sini adalah meninggal dunia, misalkan sudah meninggal dunia atau tidak memiliki NIK atau NIK-nya nggak tahu, mungkin meninggalnya lama, di sini kita bisa kosongkan ya. Nah, ini bisa teman-teman kosongkan. Nah, seperti itu. Nah, ini kita isikan dulu untuk yang masih hidup misalkan. Nah, di sini kita isikan dulu untuk NIK dan juga nomor KK-nya ya. Oke, di sini kita masukkan NIK sudah, nomor KK sudah. Kemudian di sini kita tambahkan pekerjaan. Ini kita isikan ayah dulu ya. Nah, pekerjaan ayah itu apa? Ini kita isikan, kita pilih yang ada ya. Misalkan di sini tani, kita cari yaitu petani ya. Nah, ini silakan lihat di kakaknya dan juga kondisinya, apakah petani atau mungkin pekebun, apakah buruh tani ataukah perkebunan. Nah, ini kita petani. Kemudian di sini kita masukkan untuk namanya, jadi nama ayah kita. Oke, sudah ya. Ini kita masukkan nama ayah kita, kemudian tempat lahirnya kita isikan, kita masukkan yaitu minimal 3 karakter. Nanti akan muncul pilihan, setelah itu nanti teman-teman pilih yang sesuai ya, yang sesuai dengan kondisi tempat lahirnya. Setelah itu di sini kita masukkan yaitu untuk tahun lahir ya, tanggal lahir. Di sini kita pilih mulai dari tahunnya dulu, kita cari tahunnya dulu. Setelah itu nanti kita cari yaitu bulan, kemudian juga tanggal ya. Ini kita cari dulu untuk tahun. Oke, kebablasan ya. Oke, untuk tahun, kemudian setelah itu kita cari bulan, kemudian setelah itu kita cari tanggal ya. Nah, jika sudah, kemudian perusahaan instansi ini apakah ada apa enggak, ini silahkan dimasukkan. Kalau petani kan sepertinya enggak ada ya. Kemudian jenis kelamin ayah ya, ayah itu berarti pria. Kemudian status hidupnya, kalau misalkan masih hidup, ini kita pilih yang hidup ya. Oke, kalau misalkan sudah meninggal, kalian pilih yang meninggal seperti ini. Terus kemudian di sini untuk kalau meninggal, nicknya ini dikosongi dan juga nomor KK ini juga dikosongi ya. Nah, ini karena kita masih hidup, kita pilih masih hidup, kemudian kita simpan. Oke, otomatis masuk di sini ya. Ini adalah sudah masuk NIK-nya, kemudian nama, tempat, tanggal lahir, kemudian pekerjaan, kemudian status hidupnya. Kalian bisa ubah di sini kalau ingin mengubahnya, atau ingin mengganti baru, ini bisa dihapus di sini ya. Oke, dengan demikian kita sudah selesai mengisikan riwayat orang tua kandung, yaitu khususnya ayah gitu ya. Nah, sekarang kita tambahkan yaitu untuk riwayat yaitu orang tua kandung khususnya ibu. Kita tambah di sini. Kemudian kita masukkan untuk data ibu ya. Ini dimulai dari yaitu NIK. Kita masukkan NIK, kemudian masukkan nomor KK dari ibu kita. Dan kemudian setelah itu ini data ibu ya, NIK ibu, nomor KK ibu, kemudian kita pilih pekerjaannya. Pekerjaannya apa? Misalkan istilah mengurus rumah tangga. Nah, ini mengurus rumah tangga. Kemudian di sini kita masukkan untuk namanya, nama sesuai dengan di identitas. Oke, sudah. Kemudian di sini tempat lahirnya ini kita masukkan juga. Kita ketikkan 3 karakter ya. Nah, ini kemudian kita pilih kabupaten lahirnya. Kemudian tanggal lahir ini kita pilih ya. Ini kita pilih dulu di tahunnya. Tahun berapa? Di sini kita pilih tahun dulu, masuk di sini. Kemudian setelah itu bulannya dicari bulannya bulan berapa. Oke, kemudian untuk tanggalnya. Oke, ini ya udah ketemu. Nah, kemudian perusahaan instansi kosongkan bila nggak perlu. Jenis kelamin ini kita pilih ya. Ini adalah perempuan, yaitu karena ibu ya. Kemudian status hidupnya
ini teman-teman pilih di sini, yaitu masih hidup. Oke, seperti itu. Kemudian berikutnya kita simpan, klik. Nah, selanjutnya otomatis di sini akan menambah ya, yaitu yang atas tadi adalah ayah, data ayah, yang bawah ini adalah data ibunya teman-teman. Dan lantas bagaimana kalau misalkan di sini sudah meninggal? Nah, perbedaannya kalau misalkan misalkan ayah ini sudah meninggal misalkan. Nah, di sini maka sesuai dengan petunjuk di sini, kosongkan untuk nick ya. Kalau misalkan sudah meninggal, nick itu dikosongkan. Kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki nick. Kemudian nomor kakak juga demikian. Ini adalah kosongkan jika sudah meninggal atau tidak memiliki nick. Nah, sepertinya di sini meskipun ada bintang merahnya, namun di sini sepertinya bisa ya untuk dikosongkan. Kemudian berikutnya untuk nama kita tulis, kemudian tempat lahir kita tulis sesuai dengan sebenarnya tanggal lahir. Ini kalau misalkan masih mengetahui datanya bisa diisikan. Kemudian kalau misalkan tidak, ini adalah bisa kita prediksikan ya. Kalau misalkan memang benar-benar di sini nggak tahu. Kemudian jenis kelamin. Nah, ini kalau misalkan sudah meninggal, maka di sini yang pertama nick kosong, kemudian nomor kakak kosong, dan juga status hidup ini sudah meninggal. Setelah itu barulah kita simpan. Nah, otomatis di sini untuk datanya itu adalah jadinya seperti ini, yaitu nick ini enggak ada, kemudian nama ada, kemudian tempat tanggal lahir ada, kemudian petani. Ini pekerjaan misalkan ya. Kemudian ini statusnya sudah meninggal dunia. Nah, kira-kira adalah seperti itu kalau misalkan sudah meninggal dunia. Kalau misalkan masih hidup, maka di sini kita tulis tadi ya. Oh ya, tadi kalau misalkan sudah meninggal dunia, untuk pekerjaan itu berarti kan tidak bekerja gitu ya. Nah, itu teman-teman. Oke, sobat calon guru semuanya, setelah sebelumnya di sini kita berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat keluarga di SSCSN, yaitu mengisi riwayat suami istri, anak, kemudian orang tua kandung. Maka di sini kita akan melanjutkan, yaitu bagaimanakah cara mengisi saudara kandung. Nah, kira-kira nanti apa saja yang diisikan, kemudian berapa orang yang dimasukkan, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini untuk menambahkan yaitu riwayat keluarga khususnya saudara kandung, ini kita bisa tambahkan di sini ya. Nah, di sini kalau misalkan saudara kandungnya 2 ya 2, kemudian 3 ya 3, kalau misalkan berapapun ini kita tambahkan teman-teman. Dan langkah pertama ini kita masukkan saudara kandung pertama. Ini adalah kita tulis dulu ya. Di sini adalah kita tuliskan NIK, kemudian di sini adalah untuk nomor kakaknya. Oke, di sini kita masukkan dulu NIK dan juga nomor kakak. Kemudian kita masukkan untuk pekerjaannya. Ini kebetulan saudara perempuan itu mengurus rumah tangga ya. Kita tulis mengurus rumah tangga, kita pilih. Kemudian kita masukkan nama dari saudara perempuan. Oke, masukkan nama lengkapnya. Oke, sudah. Kemudian tempat lahirnya kita masukkan. Ini lahirnya ini di mana nih? Sebiasa kita tuliskan yaitu 3 karakter ya, atau berapa karakter nanti sesuai dengan yang muncul. Kemudian setelah itu, setelah ada ini kita pilih. Berikutnya di sini kita masukkan tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahir ini tanggal berapa? Kita cari dulu untuk tahunnya ya. Kita awalnya cari dulu untuk tahun, ini tahun berapa. Kemudian setelah itu kita pilih bulannya. Oke, kita pilih bulannya di sini. Kemudian untuk tanggalnya, nah ini kita pilih tanggal. Oke, sudah. Kemudian untuk perusahaan ini kosongkan bila nggak perlu. Kemudian jenis kelamin ini apa? Nah, perempuan. Kemudian status hidupnya apa? Apakah sudah meninggal dunia ataukah masih hidup? Kita masih hidup ya. Kalau misalkan meninggal dunia, teman-teman pilih yang meninggal dunia. Kemudian NIK nomor kakak ini bisa dikosongi ya. Pekerjaan ini tidak bekerja. Nah, setelah jadi sudah fix benar, kita simpan. Oke, berikutnya di sini sudah masuk ya, yaitu untuk data saudara kandung ini yang pertama. Dan berikutnya di sini kita masukkan saudara kandung yang kedua ya. Kita klik di sini tambah saudara kandung. Kemudian sama halnya dengan yang tadi kita masukkan, yaitu dimulai dari NIK, kemudian nomor kakak gitu kan. Nah, ini kita masukkan dulu. Kemudian di sini kita isikan pekerjaan, ini kita pilih yaitu karena masih kuliah ya. Ini kita pilih pelajar atau mahasiswa. Jadi masih kuliah atau juga masih sekolah, ini tentunya sama ya, pelajar atau mahasiswa, sesuaikan dengan kondisi masing-masing yang ada di kakak juga.
Kemudian di sini kita masukkan yaitu untuk nama lengkapnya. Oke, kita masukkan nama lengkap. Sudah. Kemudian kabupaten, yaitu tempat lahir ya. Setelah kabupaten kota, kita pilih yang ada dari pilihan sesuai dengan kita ketikkan beberapa karakter. Kemudian kita masukkan untuk tanggal lahirnya. Nah, tanggal lahirnya di sini kita pilih dulu untuk di tahunnya. Nah, tahun berapa ini? Kita pilih tahunnya dulu. Kemudian setelah itu kita pilih bulan ya. Bulan apa? Nah, kemudian kita pilih tanggalnya. Oke, tanggal sudah. Kemudian perusahaan instansi kita kosongin ya karena nggak perlu. Jenis kelamin ini apa? Kemudian untuk statusnya di sini kita pilih masih hidup ya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, sekarang sudah nambah ya untuk riwayat keluarga kita, khususnya di bagian saudara kandung. Sekarang kita masukkan yaitu saudara kandung yang ketiga, dikarenakan untuk saudara kandung ya ini adalah ada 3 teman-teman. Nah, ini kita masukkan data yaitu saudara kandung. Oke, yang pertama ini sama halnya dengan yang tadi ya, yaitu kita masukkan dulu untuk data yaitu dari NIK, saudara kandung ketiga, NIK, kemudian nomor KK. Nah, ini kita masukkan dulu. Kemudian berikutnya kita pilih pekerjaannya apa. Nah, ini kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing dan juga di KK. Oke, kita pilih. Kemudian masukkan nama ya. Berikutnya masukkan nama lengkap. Oke, coba ini sudah. Kemudian tempat lahirnya kita tuliskan beberapa karakter. Kemudian setelah itu kita pilih. Kemudian kita masukkan yaitu tanggal lahirnya. Kita cari dulu untuk tahunnya. Tahun berapa? Ini kita cari. Oke, ini sudah. Kemudian bulannya ini 1, 2. Oke, kemudian untuk tanggalnya kita cari tanggalnya. Kemudian perusahaan instansi nggak ada. Kemudian jenis kelaminnya dipilih ya. Kemudian status hidupnya ini masih hidup. Kemudian kalau misalkan teman-teman mungkin saudaranya itu sudah meninggal, maka di sini nanti teman-teman itu dikosongi untuk nicknya dan juga nomor KK. Kemudian di sini belum bekerja atau nggak bekerja ya. Kemudian statusnya ini adalah dibuat meninggal. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Setelah itu kita klik simpan. Nah, berikutnya di sini sudah masuk ya, yaitu untuk saudara kandungnya ini adalah ada 3. Ini urutan pertama, kedua, ketiga. Nah, untuk urutan ini disesuaikan yaitu dengan urutan dari tahun lahir ya sepertinya. Jadi seperti itu diurutkan dari tahun lahir, yaitu tidak diurutkan dari kita menulis tadi dari saudara kandung yang tertua atau yang termuda atau mungkin yang di tengah. Jadi seperti itu sesuai dengan tahun lahirnya. Ini tahun lahir yang lebih awal ini urutan nomor 1. Kemudian tahun lahir kedua ini urutan yang nomor 2. Tahun lahir ketiga ini adalah urutan nomor 3. Nah, ini jadi di sini kalian juga bisa baca ya untuk ketentuan pengisian data riwayat keluarga. Selain teman-teman itu membaca dan memahami dari buku petunjuk pengisian DRH, ini kalian juga bisa baca ini di bawah ini, yaitu ketentuan pengisian daftar riwayat keluarga. Nah, untuk pengisian tempat lahir ini silahkan mengisi dengan nama kabupaten atau kota ya. Jadi seperti yang tadi kita terapkan. Untuk nama tempat lahir inilah sesuai dengan kabupaten atau kota tempat anggota keluarga ini lahir ya, dengan mengetik minimal 3 karakter. Kemudian pilih kabupaten atau kota yang muncul ya, sesuai dengan pilihan yang itu. Kemudian pilih anggota keluarga ini seorang PNS ya, maka isilah NIP-nya dan lalu tekan klik tombol cari PNS, maka nanti akan bisa ditemukan ya. Nah, ini kemudian kita bisa menambah, mengubah data riwayat keluarga sebelum mengakhiri proses pengisian DRH. Jadi di sini ada tombol ubah, ini untuk mengubah, tombol hapus untuk menghapus. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengisi riwayat keluarga, khususnya di bagian saudara kandung. Oke, sobat calon guru semuanya, di sini kita masih di pengisian riwayat keluarga di akun SSCSN ketika melakukan pemberkasan. Ya, mana sebelumnya di sini kita sudah berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat keluarga untuk suami atau istri, kemudian juga untuk riwayat keluarga menambah data anak
kemudian sudah juga yaitu orang tua kandung, kemudian saudara kandung. Nah, berikutnya di sini yang perlu kita tambahkan itu adalah ayah atau ibu mertua. Dan kali ini kita akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara mengisi riwayat keluarga untuk menambah data bapak atau ibu mertua. Nah, kira-kira yang diisikan apa saja. Selanjutnya kalau misalkan masih hidup seperti apa, kalau misalkan sudah meninggal itu kira-kira seperti apa. Silahkan simak video ini sampai selesai. Oke sobat calon guru semuanya, di sini untuk kita itu menambah data bapak atau ibu mertua. Di sini kita klik di sini ya, tambah riwayat bapak atau ibu mertua. Kita klik di sini. Nah, selanjutnya pada bagian ini sama halnya dengan cara sebelumnya ya, untuk mengisi data riwayat keluarga yang lainnya. Maka di sini teman-teman mengisinya itu dimulai dari kita itu mengisikan data NIK. Inilah data NIK atau nomor identitas yang dimiliki, kemudian nomor KK. Jadi di sini kita isi NIK, kemudian di sini kita nomor KK, kemudian di sini adalah untuk pekerjaan. Kemudian di sini nama, kemudian tempat lahir, kemudian di sini tanggal lahir ya. Nah ini, kemudian perusahaan dan seterusnya. Nah, kemudian di sini nanti tentunya akan berbeda antara yang sudah meninggal maupun juga yang masih hidup ya. Dan di sini untuk yang kita akan berikan contoh yang pertama yaitu untuk yang sudah meninggal. Misalkan istilah kebetulan ini dari bapak atau ibu mertuanya ini sudah meninggal. Nah, untuk NIK kalau misalkan sudah meninggal itu seperti apa? Sesuai dengan keterangan di sini, kosongkan bila sudah meninggal dan tidak memiliki NIK ya. Nah ini teman-teman bisa kosongkan di sini ya. Kalau misalkan sudah meninggal dan tidak punya NIK, jadi nggak tahu pun juga di sini bisa kita kosongkan ya. Begitu juga dengan yang nomor KK. Jadi sudah meninggal ini kita kosongkan NIK dan juga nomor KK. Kemudian untuk pekerjaan ini kita pilih yaitu belum atau tidak bekerja. Kemudian di sini kita isikan namanya ya. Ini kita masukkan dulu nama ayah mertua dulu. Kita masukkan untuk nama kan tentunya meskipun sudah meninggal ini tentunya masih ingat ya untuk namanya. Oke. Nah, untuk namanya kita sudah masukkan. Oke, kemudian untuk ini nama, kemudian tempat lahir ini kita masukkan. Ini kita dengan cara menuliskan yaitu beberapa karakter ya, beberapa karakter yang kita ketikkan, kemudian nanti akan muncul pilihan, maka teman-teman pilih salah satu. Nah, yang sesuai ya. Oke, sudah. Kemudian tanggal lahir, kita pilih tanggal lahirnya. Kita pilih mulai dari tahun dulu ya. Kita klik tahun, kemudian cari tahunnya. Ini tahun berapa? Kita pilihkan ya. Oke, di sini udah ketemu. Kemudian setelah itu kita cari bulan, bulannya apa? Kemudian berikutnya di sini kita masukkan yaitu untuk tanggalnya ya. Nah ini. Kemudian perusahaan nggak ada, ini sudah meninggal ya. Kemudian jenis kelamin ini kita pilih ayah ya. Kemudian statusnya ini sudah meninggal dunia. Oke, setelah itu di sini kita tutup, kita simpan. Nah ini sudah masuk ya. Jadi sudah masuk untuk data ayah mertua kita. Jadi kondisinya ini sudah meninggal dunia. Jadi di sini nicknya kosong, kemudian nama ada, kemudian tempat lahir, kemudian pekerjaan. Nah kalau misalkan sudah meninggal, apakah tempat lahirnya bisa dikosongi atau enggak gitu ya? Nah ini kita coba saja. Nah apakah bisa dikosongi? Misalkan di sini kita tambah baru aja ya. Nah misalkan di sini untuk ibu misalkan ini kita kosongi, coba di sini tidak bekerja. Kemudian di sini adalah untuk namanya, misalkan ini adalah juga sudah meninggal ya untuk ibunya ini. Kemudian tempat lahir coba kita kosongi. Kemudian berikutnya di sini jenis kelamin wanita, status hidup inilah meninggal dunia. Coba kita simpan. Oke, di sini tidak bisa disimpan ya. Jadi untuk di bagian tanggal lahir ini harus diisi teman-teman. Nah ini tentunya di sini kita untuk mengisinya gimana ya, bisa jadi teman-teman itu bertanya kalau misalkan meninggalnya meskipun itu sudah lama, tentunya kan ada sanak famili atau mungkin juga Pak RT gitu kan, mungkin memiliki data kelahirannya itu kapan gitu ya. Kalau misalkan terpaksa nggak punya juga, itu mungkin bisa tanya kerabat atau mungkin family, diprediksikan itu kira-kira perkiraan tahun berapa, kemudian tanggal berapa, itu nanti kita bisa prediksikan. Oke, di sini kita masukkan ya. Jadi intinya untuk sudah meninggal, kalau misalkan di bagian ini nggak diisi, sepertinya nggak bisa disimpan ya. Jadi termasuk juga untuk tempat lahir ini kita isikan ya.
Kita isikan tempat lahirnya. Ini juga sudah meninggal. Untuk nik dan nomor kakak ini sepertinya berbeda dengan tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kalau nggak diisi itu nggak bisa disimpan. Kalau sekarang ini bisa disimpan ya. Kita contohkan tadi yang bapak mertua tadi juga bisa disimpan. Kemudian untuk tanggal lahir di sini kebetulan kita bertanya Pak RT itu kebetulan masih ada, ketika teman-teman itu orang tuanya meninggal itu kan pasti ada laporan ke desa, mungkin mendapatkan yaitu surat akta kematian ya. Nah dari situ kan kita bisa melihat tuh, yaitu untuk kelahirannya itu tahun berapa. Nah disitu kita cari untuk kelahirannya tahun berapa, kita lihat dulu. Oke, di sini ketemu, kemudian bulannya, kemudian tanggalnya. Oke, sudah. Nah kemudian di sini sama dengan tadi ya, karena udah meninggal, NIK kosong, nomor kakak kosong, kemudian tidak bekerja. Kemudian nama sudah, tempat lahir dan seterusnya. Untuk pilihannya apakah ada yang lain, ini enggak ada ya, itu saya rasa sudah tepat ya untuk yang ini. Kemudian wanita meninggal dunia, kemudian kita simpan. Oke, udah bisa ya. Nah ini adalah untuk mengisi yaitu riwayat keluarga dari ayah mertua, bapak mertua atau ibu mertua yang kondisinya sudah meninggal dunia. Nah kira-kira caranya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mungkin masih hidup ya, maka di sini kalian tambahkan yaitu di sini nicknya ditulis, kemudian di sini juga ditulis. Namun kalau misalkan memang tidak memiliki nomor nick nomor kakak, ini kan dalam keterangan ini boleh dikosongkan. Kemudian perbedaannya loh, di sini statusnya itu masih hidup. Nah seperti itu. Kemudian data lainnya ini kita isi ya, misalkan ayah atau ibu nih. Nah itu. Nah selanjutnya di sini nanti teman-teman bisa menambahkan, mengubah atau data riwayat keluarga sebelum mengakhiri proses pengisian daftar riwayat hidup. Jadi meskipun di sini kita sudah isikan, kalian ada tombol ubah. Nanti untuk mengubahnya ya, mungkin ada diganti atau mungkin diteliti lagi ternyata ada yang perlu diganti. Ini bisa diubah lagi. Nah itu kira-kira demikian untuk cara mengisi data bapak ibu mertua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.